Tahun 1949. Cuaca lagi dingin-dinginnya. Hujan rintik-rintik turun di lereng Gunung Wilis, Selopanggung, Kediri. Di tengah tanah lapang yang benar-benar sepi, ada satu bapak-bapak tua, bajunya udah lusuh, berdiri tenang. Matanya lurus natap ke depan. Ke arah mana? Ke arah moncong-moncong senapan yang lagi dibidik pas ke dadanya. Dan yang pegang senapan itu bukan tentara Belanda. Mereka bukan penjajah. Mereka ini prajurit Republik yang kemerdekaannya mati-matian diperjuangin sama bapak ini seumur hidupnya. Iya, tentara dari bangsanya sendiri. Terus kedengeran aba-aba yang mecah kesunyian. Dor! Tembakan meletus berkali-kali. Bapak itu rubuh. Habis itu, jasadnya dikubur gitu aja di tengah hutan. Nggak ada nisan, nggak ada upacara, dan parahnya lagi, nggak ada yang tahu persis di mana letak makam itu sampai puluhan tahun kemudian. Kalian tahu siapa laki-laki yang baru aja dieksekusi sama bangsanya sendiri itu? Dia ini orang pertama di dunia yang nulis dan ngerumusin konsep negara kita secara tertulis. Jauh sebelum Bung Karno pidato, jauh sebelum Bung Hatta bikin konsep ekonomi bangsa, Bapak ini udah nulis semacam cetak biru yang namanya Republik Indonesia. Terus, pertanyaannya, kok bisa orang yang nyiptain konsep negara ini malah diburu sama pemerintah negaranya sendiri? Biar paham siapa bapak ini, kita harus narik mundur ceritanya agak jauh, ke satu desa kecil namanya Pandan Gadang, Suliki, di Sumatera Barat. Kira-kira di akhir abad ke-19, lahir seorang anak laki-laki. Nama aslinya, Ibrahim. Dari kecil, si Ibrahim ini emang udah kelihatan pinternya. Dia bukan tipe anak yang cuma jago ngafal pelajaran doang, tapi rasa pengen tahunya itu tinggi banget, kritis, dan seringkali agak keras kepala. Saking pinter dan dihormatinya keluarga dia di kampung, pas umurnya masih belasan tahun, dia udah dikasih gelar adat yang prestisius banget. Gelarnya Datuk Sutan Malaka. Nah, dari sinilah nama Ibrahim itu pelan-pelan memudar. Dan dunia kedepannya bakal kenal dia dengan nama Tan Malaka. Awal tahun 1900-an, dunia tuh lagi dikuasai banget sama imperialisme yang super brutal. Indonesia waktu itu masih Hindia Belanda. Orang-orang pribumi kayak kita dianggap cuma warga kelas 3 di tanah sendiri. Pendidikan, wah itu barang mewah. Cuma bangsawan atau orang yang deket sama Belanda doang yang bisa sekolah. Tapi karena otaknya yang encer banget, guru-guru Belanda di Bukit Tinggi sampai ngerekomendasiin pemuda ini buat disekolahin ke sekolah guru di Haarlem, Belanda. Harapan orang-orang di kampungnya sih simpel aja. Ibrahim berangkat ke Belanda, belajar yang bener, terus pulang kampung ke Sumatera, jadi guru berstatus pegawai pemerintah kolonial. Hidup nyaman, aman, derajat keluarga terangkat. Bener-bener rencana hidup yang paling ideal dan enak di zaman itu. Tapi ternyata udara dingin Eropa bikin semua rencananya nggak semudah yang dibayangkan. Pas di Belanda, fisiknya sempat drop karena kena penyakit paru-paru. Tapi pikirannya malah makin liar dan makin merdeka. Di sana dia banyak baca buku filsafat, politik, sampai ekonomi. Dia juga ngeliat langsung gimana revolusi kejadian di berbagai negara. Dari situ dia sadar satu hal yang mendasar banget. Belanda yang kelihatan jagoan dan gak bisa dikalahin di Jawa sama Sumatera, aslinya cuma negara kecil yang rapuh. Kalau orang-orang Eropa aja bisa nuntut kebebasan dan kesetaraan hak, ngapain bangsanya di Hindia Belanda harus terus-terusan jadi budak? Mulai dari momen itu, sosok Ibrahim si calon guru yang penurut ini perlahan-lahan berkembang jadi seorang pemimpin revolusioner. Pas balik dari Eropa tahun 1919, Tan Malaka nggak ujuk-ujuk langsung jadi politikus. Dia nerima kerjaan jadi guru di perkebunan tembakau daerah Deli, Sumatera Utara. Murid-murid yang diajarin ini anak-anak dari para kuli kontrak. Di Deli inilah, matanya benar-benar kebuka ngelihat neraka dunia di tanah Hindia Belanda.
Dia ngeliat langsung pakai mata kepalanya sendiri gimana kuli-kuli kontrak dari Jawa dan daerah lain diperlakukan jauh lebih parah dari binatang. Mereka dicambuk, tenaganya diperas dari subuh ketemu malam, dan gajinya boro-boro buat hidup enak. Buat makan layak aja nggak cukup. Belum lagi dibiarin mati gitu aja gara-gara penyakit. Dan semua itu dilakuin cuma demi nguntungin perusahaan-perusahaan Eropa. Darah mudanya Tan Malaka mendidih dong lihat ketidakadilan separah itu. Dia sadar, ngajarin anak-anak kuli ini baca tulis dan berhitung gak bakal pernah cukup kalau sistem yang ngurung mereka dari awal gak dihancurin. Dia ngerasa gak bisa cuma jadi guru yang duduk di ruang kelas. Dia harus jadi guru buat seluruh bangsanya. Gejolak di batinnya makin membesar. Akhirnya dia cabut dari perkebunan itu, nyebrang ke Jawa, dan mulai aktif ikutan pergerakan politik. Terus di tahun 1925, dia nulis satu karya yang epik banget. Judulnya Naar de Republiek Indonesia, yang artinya menuju Republik Indonesia. Kalian harus ingat ya, di tahun 1925 itu, nyebut kata Indonesia, apalagi Republik, itu belum lazim sama sekali, bahkan buat tokoh-tokoh pergerakan. Boro-boro kepikiran bentuk negara, bisa bikin serikat aja udah syukur. Tapi Tan Malaka berani banget ngerumusin kalau Hindia Belanda ini harus dihancurin dan diganti sama sebuah negara merdeka yang bentuknya republik. Buku tipis ini kemudian diselundupin, dibaca sembunyi-sembunyi, dan sukses jadi inspirasi utama buat tokoh-tokoh muda sekelas Soekarno dan juga Muhammad Hatta. Mulai dari situ, tujuannya dia cuma satu, kemerdekaan 100%. Nggak ada tawar-menawar, nggak ada yang namanya negosiasi. Tapi, milih jalan merdeka 100% itu artinya dia juga milih jalan penderitaan 100%. Pemerintah kolonial Belanda, lewat dinas intelijennya, sadar banget seberapa bahayanya isi kepala laki-laki Minang ini. Akhirnya, Tan Malaka ditangkap, masuk penjara, dan di tahun 1922, dia diasingkan keluar dari Hindia Belanda. Sejak detik itu, dimulailah episode kehidupan Tan Malaka yang paling gila, paling horor, dan rasanya nggak bakal sanggup dijalanin sama manusia biasa manapun. Dia resmi jadi buronan internasional. Selama lebih dari 20 tahun sebelum Indonesia merdeka, kerjaannya keliling dunia. Tapi bukan buat plesiran atau kunjungan kerja luar negeri yang dibayari negara kayak pemimpin zaman sekarang. Dia kabur dari kejaran agen-agen intelijen berbagai negara kolonialis, mulai dari Belanda, Inggris, Amerika, sampai polisi rahasianya Jepang. Buat bisa tetap hidup dan lanjut ngorganisir perlawanan dari luar negeri, Tan Malaka harus gonta-ganti identitas. Dan ini bukan sekedar ganti nama ya. Dia sampai ngubah bahasa tubuh, cara ngomong, sampai profesinya. Catatan sejarah bilang dia punya setidaknya 23 nama samaran. Waktu di Filipina, dia pakai nama Elias Fuentes dan ngaku jadi mahasiswa. Pas di Hong Kong, dia berubah jadi Howard Law. Dia juga pernah pakai nama Hasan Ghazali, Ramli Pelita, sampai Ilyas Hussein. Profesi samarannya pernah jadi tukang jahit baju, juru tulis, sampai jadi guru bahasa Inggris. Dia bolak-balik keluar masuk Filipina, Tiongkok, Singapura, Malaysia, Thailand, sampai ke Uni Soviet. Terus, ada satu fakta yang ironis banget soal Tan Malaka. Sejarah banyak labelin dia sebagai tokoh yang kiri banget. Emang bener sih, dia pernah jadi agen Komintern atau Komunis Internasional buat pegang wilayah Asia Tenggara. Tapi lu harus tahu satu hal ini, dia justru sangat dibenci dan dimusuhi sama Partai Komunis Indonesia pada zaman itu. Ceritanya begini, tanggal 25 Desember 1925, petinggi-petinggi PKI buru-buru ngerencanain pemberontakan bersenjata buat ngelawan Belanda, yang dikenal dengan Keputusan Prambanan. Tan Malaka yang waktu itu lagi di luar negeri dengar rencana ini, dan dia marah besar.
Menurut analisisnya, rakyat tuh belum siap. Organisasinya masih berantakan. Kalau dipaksain, pemberontakan prematur ini ujung-ujungnya cuma jadi ajang bunuh diri massal dan malah ngehancurin pergerakan yang udah susah payah dibangun. Dia benar-benar mati-matian nolak dan berusaha ngegagalin rencana itu. Dan tebakannya akurat. Pemberontakan yang akhirnya dieksekusi di tahun 1926 itu gagal total gara-gara perencanaan yang gak mateng. Belanda akhirnya sikat abis semua pergerakan, ribuan tokoh kiri dibuang ke Bovendiguel, PKI pun dinyatakan sebagai organisasi terlarang oleh pemerintah kolonial pada tahun 1927. Bener dong apa kata Tan Malaka? Terus, apakah orang-orang PKI ngakuin bahwa mereka salah dan harusnya dengerin Tan Malaka sejak awal? Sayangnya enggak bro. Mereka malah ngasih label ke Tan Malaka sebagai pengkhianat partai dan ngatain dia sebagai pengecut. Gila nggak tuh? Orang penting dari golongan kiri yang analisisnya tajam dan punya strategi lebih gacor malah dihujat abis-abisan sama kelompoknya sendiri, sekaligus dicari-cari buat dibunuh sama kaum kanan dan kaum imperialis. Situasi Tan Malaka ini mirip kayak film John Wick di dunia nyata. Tan Malaka versus everybody. Perjalanan hidupnya makin seru ketika Perang Dunia Kedua pecah dan Jepang mulai masuk buat ngejajah Indonesia. Tan Malaka sukses nyelunduk balik ke tanah air. Di Jakarta, dia hidup sangat miskin, nyamar jadi mandor tambang yang namanya Ilyas Hussein. Tinggalnya di kamar kontrakan kecil yang sempit di daerah Rawajati, Kalibata. Kondisinya pengap, gelap, dan selalu diintai bahaya sama Ken Pei Tai, alias polisi militer Jepang yang terkenal super kejam. Di tengah kondisinya yang larat parah, dengan lampu seadanya, kurang gizi, dan baju compang-camping, kalian tahu gimana keseharian dia? Dia ngabisin waktunya buat nulis. Selama 8 bulan penuh di tahun 1943, dia sukses ngelahirin satu mahakarya filsafat yang tebel banget. Judulnya Madilog, singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika. Kalau dipikir-pikir, ini adalah momen yang bikin nyesek sekaligus kagum sama ini orang. Di luar sana, rakyat pribumi lagi disiksa Jepang, kelaparan di mana-mana, ketakutan kerasa di tiap sudut kota. Tapi di dalam satu gubuk kecil, seorang bapak-bapak miskin yang belum makan dari 2 hari lalu, duduk tenang di meja kayu reyot. Dia bukan nulis soal perjalanan hidupnya yang susah setengah mampus sebagai buronan politik. Dia ngerumusin sebuah kerangka berpikir revolusioner buat ngebebasin mental orang Indonesia dari cara mikir kolot, klinik, hal mistis, sama penjajahan pikiran. Dia lagi sibuk mendidik calon bangsa yang merdeka lewat tulisannya, padahal nasib dirinya sendiri nggak ada yang mikirin, apalagi peduli. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini Masuk bulan Agustus 1945, proklamasi akhirnya dikumandangin sama Soekarno dan Hatta. Republik Indonesia lahir. Terus, apakah Tan Malaka sudah lega sampai di sini? Ternyata belum. Tentara Sekutu dan Belanda balik lagi buat ngerebut kekuasaan. Nah, disinilah pecah konflik gede. Konflik antara dua raksasa pergerakan kita. Tan Malaka melawan Soekarno. Soekarno, Hatta, dan Syahrir itu milih jalur diplomasi. Mereka mau duduk bareng di meja perundingan sama Belanda. Hasilnya, muncul perjanjian-perjanjian kayak Linggarjati dan Renville yang ujung-ujungnya bikin wilayah Indonesia makin ciut dan jelas-jelas ngerugiin republik ini. Ngelihat hal itu, darah Tan Malaka mendidih lagi. Buat dia, yang namanya merdeka ya harus 100%. Lu nggak bisa ngajak kompromi maling yang udah berani masuk rumah lu. Satu-satunya cara ngadepin penjajah yang balik bawa senjata, ya harus dilawan pakai senjata juga. Perang gerilya sampai mereka bener-bener angkat kaki dari bumi Nusantara. Tan Malaka akhirnya ngebentuk Persatuan Perjuangan, semacam koalisi massa dan militer yang skalanya gede banget. Dukungan ke dia ngalir deres,
termasuk dari tokoh militer sekelas Jenderal Sudirman yang emang sepaham sama dia. Tiba-tiba, pengaruh Tan Malaka jadi super masif. Pas dia pidato di rapat-rapat akbar, suaranya menggelegar dan pikirannya jernih banget nuntut perlawanan total. Ketegangan antara kubu pemerintah Soekarno dan kubu pendukung Gerakan Merdeka 100% yang dipimpin Tan Malaka makin tajam. Pemerintah mulai ngerasa posisi mereka terancam sama masanya Tan Malaka. Ujung-ujungnya terjadilah satu tragedi politik. Tan Malaka, orang yang udah nanamin bibit-bibit republik ini jauh sebelum siapapun, malah ditangkap sama pemerintah republik itu sendiri. Dia dijeblosin ke penjara 2,5 tahun tanpa pernah ngelewatin proses pengadilan yang adil. Dia dipindah-pindah dari satu sel ke sel lain, mulai dari Madiun, Ponorogo, sampai ke Magelang. Tapi sejarah punya caranya sendiri buat ngebuktiin siapa yang bener. Akhir tahun 1948, Belanda ngelanggar hasil perundingan dan nyerang kita lewat agresi militer 2. Yogyakarta, yang waktu itu jadi ibu kota, jatuh ke tangan Belanda. Soekarno, Hatta, dan sejumlah menteri ditangkap dan diasingkan ke Bangka. Pemerintahan kita lumpuh total. Dalam kondisi yang lagi kacau balau itu, Tan Malaka dikeluarin dari penjara. Terus apa yang dia lakuin? Apa dia milih kabur? Apa dia nyimpen dendam ke Soekarno yang udah menjarain dia? Enggak sama sekali. Dia malah jalan kaki nembus hutan lebat, naik turun gunung di Jawa Timur, buat gabung sama pasukan gerilya dan nerusin perlawanan. Di umurnya yang udah nggak muda lagi, dengan paru-paru yang masih sakit-sakitan, dia terus teriak membakar semangat anak-anak muda desa dan sisa-sisa tentara buat terus nembak jatuh Belanda. Tapi nasib baik rupanya enggan mampir ke hidup dia. Februari 1949, di daerah Kediri, ada ketegangan internal di dalam militer Indonesia sendiri. Militer kita kepisah jadi faksi-faksi, dan Tan Malaka bareng pasukan kecilnya malah dikepung. Bukan dikepung sama Belanda loh, tapi sama pasukan dari Batalion Sikatan Divisi Brawijaya yang dipimpin Letnan II Sukoco. Mereka nangkep Tan Malaka di desa Selopanggung. Nggak ada pengadilan, nggak ada kesempatan buat ngebela diri. Pemimpin operasi cuma ngasih perintah yang singkat dan dingin. Sang eksekutor, yang dari catatan sejarah diketahui namanya Surati Tekepek, langsung ngangkat senjatanya. Tan Malaka berdiri, nggak kelihatan raut wajah takut di wajahnya. Dia udah kenyang diancam mati sama polisi kolonial dari seluruh penjuru dunia. Dan kini hidupnya justru harus diakhiri sama pemuda dari bangsanya sendiri. Tembakan meletus. Sang biru yang dulunya jadi buronan dunia itu akhirnya gugur di atas tanah basah Kediri. Habis dia meninggal, apa yang terjadi? Cuma keheningan yang panjang. Jasad Tan Malaka dikubur dalam gelap, dan namanya dikubur lebih dalam lagi dari buku-buku sejarah kita. Waktu zaman Orde Baru berkuasa, penghapusan jejak Tan Malaka ini dilakuin secara sistematis. Karena masa mudanya dia pernah berafiliasi sama sayap kiri, gampang banget buat pemerintah nempel label komunis ke dia. Dan di Indonesia, label itu sama aja kayak penghapusan nama seseorang dari sejarah, sebesar apapun jasa dia. Orang-orang dilarang ngomongin karya-karyanya. Buku Madilog dan Naar dari Republik Indonesia dilarang beredar. Sejarah seakan-akan nyingkirin fakta kalau dialah orang yang paling keras tentang pemberontakan PKI tahun 1926. Atau fakta kalau dia rela bergerilya belain negara pas para pemimpin lain malah ditangkap Belanda. Namanya dihapus bersih itu seolah-olah dia emang gak pernah ada. Tapi kebenaran itu emang sifatnya kayak air. Sekuat apapun lu berusaha ngependung, dia bakal selalu nyari celah buat ngalir. Puluhan tahun kemudian, berkat kegigihan para sejarawan, salah satu yang paling terkenal itu Harry A. Poos, sejarawan asal Belanda yang rela ngabisin 40 tahun hidupnya khusus buat ngelacak jejak Tan Malaka, maka misterius di Selopanggung itu akhirnya ketemu di tahun 2007. Penemuan makam ini beneran bikin heboh. Langsung dilakuin proses ekskavasi dan tes DNA.
Walaupun tulang belulangnya udah rapuh banget dimakan zaman, bukti-bukti antropologi fisik nunjukin kalau kerangka itu punya ciri-ciri yang persis banget sama Tan Malaka. Dari tinggi badannya sampai struktur giginya. Pria yang hilang itu akhirnya pulang. Secara resmi, pemerintah kita sebenarnya udah ngangkat Tan Malaka jadi pahlawan nasional sejak tahun 1963 lewat keputusan Presiden Soekarno. Tapi gelar itu kayak sengaja dibekuin selama puluhan tahun. Baru deh, pas masuk era pasca reformasi, nama Tan Malaka pelan-pelan mulai direhabilitasi. Buku-bukunya dicetak ulang, wajahnya mulai dikenali lagi, dan pemikirannya mulai dibahas secara terbuka di ruang-ruang kelas yang dulu mati-matian dia perjuangin. Kalau kita baca kisah hidup Tan Malaka, rasanya kayak lagi ngebaca sebuah ironi terbesar dalam sejarah Indonesia. Apa benar dia ini Bapak Republik yang sesungguhnya? Secara konseptual, ya. Dialah arsitek pertama yang bikin sketsa rumah bernama Indonesia ini, jauh sebelum orang lain kepikiran bikin pondasinya. Tapi nasibnya tragis banget. Dia ini layaknya arsitek yang malah mati di tangan kuli bangunan yang lagi ngerjain rumah rancangannya sendiri. Dia hidup dalam pelarian demi memerdekakan sebuah bangsa, tapi harus mati dieksekusi oleh peluru dari tangan anak bangsa itu sendiri, tanpa pernah benar-benar sempat ngerasain nyamannya udara kemerdekaan. Perjuangan Tan Malaka masih belum selesai sampai hari ini, karena dia ninggalin satu pertanyaan tajam yang terus ngeganggu tidur kita. Apakah kita sekarang udah merdeka 100%? Dia juga pernah ngomong gini, tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan. Dia pengen banget ngelihat manusia Indonesia yang gak cuma merdeka secara utuh, tapi juga merdeka dari kebodohan, merdeka secara ekonomi, dan merdeka dalam berpikir. Sekarang, mari kita jujur-jujuran sama diri sendiri. Coba lihat kondisi negara kita saat ini. Lihat gimana hukum ditegakin, lihat gimana masih banyaknya ketimpangan, dan lihat gimana kita sering banget berantem cuma gara-gara beda pandangan. Coba tanyain satu hal ini di dalam hati kalian. Apakah kita ini beneran udah merdeka 100% kayak yang dulu diperjuangin sama Tan Malaka? Atau jangan-jangan tanpa kita sadarin, hari ini kita malah lagi dijajah sama negara kita sendiri. Saatnya kuis. Yuk coba jawab pertanyaan berikut dan tulis jawabannya di kolom komentar. 5 orang beruntung bakalan dapat hadiah saldo GoPay loh. Kuy gas, tulis komen kalian.